kok di Akadu subur-subur pohonnya. Gimana cara tanaman? Sebenarnya nanam itu berbaca ke penanaman di polybag. Kalau misalnya tanahnya gembur seperti di polybag, pasti cepat subur. Jadi ada kan yang nanam asal gali-gali tanam, itu sebenarnya bukan nggak ada nutrisi, cuma kan medianya nggak lembut gitu. Oh, jadi harus digemburkan dulu ya. Mari kita bekerja sama untuk membangun khususnya sektor durian agar durian Indonesia makin internasional. Selamat datang di channel Akadu Durian Farm, petani dan penjual bibit durian, alat kebun durian, konsultan kebun durian dari Sambong Jaya, Mangkubumi, Kota Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat. Tetap semangat menanam, bersedekah oksigen sambil menunggu panen si raja buah. Getang. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Akadu. Hari ini hari spesial yang dimana kita sedang melakukan penanaman bibit kopi dan juga bibit durian. Nah, di sini di blok yang baru ini kita melakukan dengan metode tumpang sari, teman-teman. Ini untuk jenisnya apa aja yang kita tanam di sini untuk bibit kopi? Kita tanam Jumani, terus Bagio, di satu lagi Arabica. Oh, di sini kita tanam bibit kopi Arabica dan juga Robusta. Iya. Tentunya kita tanam juga yang utama durian. Durian, ntar di sela 20 meter kita tanam durian. Nah, untuk jarak tanam kopinya gimana ini? Ini kita pakai sistem pagar. Jadi pakai metode 1 meter. 1 meter. 1 meter kali 2,5. Oh, 2,5. Jadi dari sini ke situ 1 meter. Nah, dari sini ke sana atas 2,5 meter. 2,5 meter. Kalau yang bibit duriannya sebelah mana nih? Bibit durian ntar disesuaikan dengan titik tanam kopi. Oh, titik tanam kopi. Jadi ada selah ntar udah 20 pohon, 1 durian. Oh, jadi nanti setelah 20 bibit kopi, nanti di setiap selanya atau tumpang sarinya baru diisi dengan bibit durian. Oke. Tapi jangan lupa ini tentukan dulu media yang ada di sekitar sini harus benar-benar pastikan gak ada akar yang sifatnya mengganggu ke pohon yang kita tanam. Oke, berarti dibersihkan dulu ini dari sisa-sisa perakaran di sini, baru kita bisa menanam bibit kopi dan juga durian ya, Pak. Ini metode penanamannya beda ya. Kalau durian itu lebih ke sistem busut. Kalau ini kopi lebih ke dikubur. Terkubur. Kalau durian akar banditnya harus nampak. Nah, kalau ini akarnya harus dikubur, tertutup. Bahkan ini di bawah ini, di bawah daun yang pertama ini ntar bisa menumbuhkan akar-akar lagi supaya lebih kokoh lagi. Biasanya kopi sih seperti itu. Berarti di satu lahan ini tumpang sari ini 2 metode penanaman yang berbeda ya? Iya, betul. Mantap. Sebenarnya jenis kopi banyak banget. Kita coba semua jenis kita tanam. Yang lebih adaptif di sini jenis apa ntar kedepannya? Gitu. Jadi kita sedang riset juga ya, sekalian betul. Riset antara penanaman dengan bibit kopi dan juga durian. Ini juga salah satu metode yang cukup efektif, yang dimana kopi bisa dipanen dalam waktu 2 tahunan, durian bisa dipanen kurang lebih 3,5 tahun sampai 4 tahun, teman-teman. Jadi itu salah satu kolaborasi antara kopi dan juga durian yang bisa menghasilkan hasil yang optimal dalam satu lahan ini. Nah, ini kita cek dulu. Misalnya di sini ada akar tunggang, manjang, mentok ke polybag. Kita putuskan. Alhamdulillah ini
Nggak ada ya? Tidak ada. Aman. Jadi kalau akarnya udah panjang, mentok, itu baru kita potong. Ya. Kenapa harus dipotong, Kak? Itu karena takutnya ketika akar tunggang muter di bawah, itu kan salah satunya ada yang ke atas, ada yang ke samping. Itu tujuan akar tunggang itu kan ke bawah. Ya. Jadi cengkraman untuk mengantisipasi kena angin roboh gitu. Itu salah satunya. Terus juga itu bisa menjadi faktor untuk percepatan adaptasi si bibit kopinya ya. Ini polybagnya kita bisa manfaatin lagi. Ntar kita semai lagi. Adanya ini bisa dikembangkan lagi. Kita lagi penyemaian sekarang. Jadi jangan disia-siakan plastik ini. Cukup ditekan biar mudah keluar. Nah teman-teman, ini adalah satu tanda penanaman diajar ini supaya kelihatan ini. Setelah kita penanaman indah tandanya sudah terlihat gitu. Selain itu juga pemanfaatan dari bekas polybag yang telah kita tanam bibit kopi ini nanti kita manfaatkan lagi untuk menyemai bibit-bibit kopi yang lainnya teman-teman. Jadi ini enggak terbuang sia-sia. Kan ini ajir. Ini bikin 1 meter sekaligus untuk mengukur titik tanam ya. Oh kan, jadi kita manfaatkan 1 meter. Tanamannya beda dengan durian. Kalau durian menggunakan sistem busut, kalau ini sistemnya sistem apa ini? Parit atau apa? Ya mungkin parit lah. Mungkin lah ya, seperti ini teman-teman tuh. Nah kita juga sambil riset ya, jadi kita masih belum ahli-ahli banget ya kalau di kopi ya. Tapi kita sambil riset. Dan juga kita menanam banyak jenis varietas kopi di sini. Tentunya yang disesuaikan dengan MDPL yang ada di sini. Nanti kita akan riset apa-apa aja, jenis apa-apa aja yang cocok ditanam di sini. Sementara ini kita tanam ada Bagio, Kus, Anaim. Kepala kebun kita sedang melakukan penanaman awal. Nanti kita tanam beberapa, nanti kita jadikan contoh buat tim-tim yang lainnya. Ini ada yang tim yang mengambil bibitnya. Nah, bibitnya jauh sekali teman-teman, diambil manual karena di sebelah sininya nggak bisa menggunakan kendaraan karena waktu terjal, jadi manual diambil sama Tiamat. Nah ini penanamannya. Jadi Anaim itu senang sekali menanam tanpa alat ya Anaim ya. Iya. Karena lebih apa ya? Lebih menjiwai gitu ya. Nah, jadi biar apa? Biar terasa menanamnya. Gitu. Rasa cinta. Betul. Cuma nanti kalau misalkan penanamannya massal, nanti kita bantu dengan alat yang proper. Tapi kalau untuk ini, karena ini percontohan, kita pakai tangan biasa dan ini harinya hari Rabu ya. Hari Rabu itu kalau di kepercayaan kita itu hari yang bagus untuk memulai menanam. Betul gitu ya? Iya. Ada yang nanya, gini, kok di Akadu subur-subur pohonnya, gimana cara tanaman? Sebenarnya nanam itu kita berbaca ke penanaman di polybag. Kalau misalnya tanahnya gembur seperti di polybag, pasti cepat subur. Jadi ada kan yang nanam asal gali-gali tanam, itu sebenarnya bukan nggak ada nutrisi, cuma kan medianya nggak lembut gitu. Oh, jadi harus digemburkan dulu ya. Ini juga udah dicampur apa nih, apa putih-putih ya? Kapur. Kita pengapuran dulu. Udah terkena air hujan, udah menyerap, si pH-nya udah mulai naik. Tadinya pH itu di 4 di sini, cuma sekarang udah masuk ke 5,5 ya. Berarti udah lumayan naik ya. Seperti itu mungkin teman-teman penanaman di salah satu blok di kebun durian Akadu yang kita tanami dengan kopi. Mudah-mudahan tumbuh subur seperti layaknya durian-durian yang ada di Akadu dan akan menjadi pembeda dengan kebun durian yang lain karena di sini ada kopi, ada durian. Rencananya ada buah-buah apa lagi Anaim? Kalau sekarang yang sudah ada alpukat, lengkeng, kopi, durian, matoa juga ada ya?
Matoa ada, nanti mungkin kedepannya akan menyusul buah-buah kecil ya, seperti yang di polybag seperti apa tuh yang Sekarang ada ready buah kepel. buah kepel ready. Kepel itu makanan kesukaan Ratu ya, Keraton Jogja. Ada bibitnya? Ada bibitnya. Wih, kepel berarti nanti. Kepel. Kepel. Mantap. Pokoknya kita akan produktifkan tanah-tanah di sini dengan buah-buahan yang eksotis di Indonesia. Kalau teman-teman ingin menanam durian seperti yang saya tunjukkan tadi, jangan hanya menonton aja, yuk mulai menanam sekarang juga. Karena setiap pohon yang kita tanam hari ini, insya Allah akan jadi investasi besar di masa depan. Bibit durian berkualitas tersedia di Akadu. Kami siap bantu kalian dari awal penanaman sampai pohon tumbuh kuat dan sehat. Jangan tunda lagi, ayo tanam durian hari ini. Hubungi admin Akadu untuk pemesanan bibitnya. Link ada di deskripsi. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya semakin banyak yang bisa ikut menanam durian bersama kita.